Oke, selamat datang kembali. Nah, di sesi kali ini, kita akan sambungin semua titik dari Quest 4. Semua kerja keras kalian dalam merangkai cerita akan kita jadikan fondasi buat langkah strategi selanjutnya. Yuk, kita mulai? Nah, ini dia intinya. Ini jantung dari semua yang kita lakuin. Sebuah prinsip sederhana yang sebenarnya menggerakkan bisnis dan inovasi. Dan ini bukan cuma teori loh, kalian baru aja ngebuktiin ini sendiri. Coba deh, ingat-ingat lagi waktu kalian presentasi. Lihat kan reaksi audiens kalian? Ada yang jadi penasaran, ada yang nanya, bahkan mungkin ada yang berubah pikiran. Itu semua bukan kebetulan. Itu bukti kalau cerita kalian bekerja. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana pengalaman kalian tadi berlaku di dunia nyata, di mana taruhannya jauh lebih gede. Dengerin baik-baik, ini suara langsung dari Silicon Valley, dari seorang investor yang tiap hari menilai ide-ide bernilai miliaran dolar. Yang pertama dia cari itu apa coba? Bukan data, bukan proyeksi keuangan, tapi cerita. Cerita yang bagus itu tiket masuk kalian supaya didengerin. Nah, ini dia rahasianya. Gini, data itu ngasih kita logika, ya kan? Tapi cerita itu ngasih kita emosi. Cerita itu ibaratnya ngebungkus angka-angka kering dengan makna, ngejawab siapa dan kenapanya. Koneksi emosional inilah yang bikin orang bukan cuma paham, tapi juga peduli. Dan akhirnya mau bergerak. Jadi, harus diingat ya, skill yang baru aja kalian asah ini lebih dari sekedar teknik komunikasi biasa. Ini adalah alat yang sangat-sangat kuat. Ini adalah senjata pengaruh kalian. Yuk kita kilas balik sebentar perjalanan kalian. Mulai dari paham kalau cerita itu alat, terus kalian uji coba lewat pitch, tulisan, dan visual, sampai akhirnya kalian sadar, wow, cerita yang gua bangun punya kekuatan nyata buat ngubah keputusan orang. Dan ini bukan cuma kiasan loh, seorang profesor dari Harvard bahkan bilang ini senjata paling ampuh buat seorang pemimpin. Entah itu mimpin tim kecil, perusahaan, atau bahkan sebuah gerakan. Dan sekarang, senjata itu ada di tangan kalian. Ini bukan cuma teori di kampus ya. Lihat deh data dari para profesional startup ini. Lihat bagian biru tua yang paling gede di grafik ini. Itu artinya sebagian besar dari mereka bilang kalau storytelling itu bukan sekedar penting, tapi paling penting. Ini konfirmasi langsung dari lapangan. Oke, jadi sekarang kalian udah bisa menciptakan pengaruh. Pertanyaan besarnya adalah, terus apa? Buat apa pengaruh itu? Langkah kalian selanjutnya apa? Nah, ini adalah titik baliknya. Biar jelas, kita samain dulu persepsi soal pengaruh. Pengaruh itu adalah kapasitas nyata untuk mengubah cara orang berpikir dan bertindak. Dalam bisnis, ini bukan soft skill biasa. Ini adalah aset strategis. Aset beneran. Ini jembatan dari cerita kalian ke langkah strategis berikutnya. Gini, menurut Peter Thiel, ada dua cara buat maju. Yang pertama itu 1 ke N. Gampangnya, nyalin sesuatu yang udah berhasil terus dibikin lebih banyak. Gampang dibayangin. Nah, yang kedua itu 0 ke 1. Ini beda. Ini tentang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dari nol, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, disinilah cerita kalian jadi penentu. Gini deh, kalau idenya cuma 1 ke N, data aja mungkin cukup. Tapi buat lompatan 0 ke 1, buat sesuatu yang radikal, baru, dan belum terbukti, data aja nggak akan cukup. Kalian butuh cerita yang super kuat buat bikin orang percaya sama visi yang belum pernah mereka lihat. Nah, ini dia kuncinya. Cerita yang hebat itu memang bisa buka pintu. Tapi, kata Thiel, yang bikin kalian nggak diremehin itu adalah rencana yang jelas di baliknya. Tanpa strategi yang solid, pengaruh yang udah susah payah kalian bangun dari cerita, ya bakal hilang gitu aja. Oke, dari sini semuanya jadi makin nyata. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung ke keputusan-keputusan yang harus kalian ambil selanjutnya. Saya mau kalian bener-bener renungin ini. Kalian udah buktiin bisa gerakin pasar. Sekarang, kekuatan itu ada di tangan kalian. Jadi, keputusan apa yang bakal kalian ambil selanjutnya? Nah, pertanyaan tadi itu adalah inti dari Quest 5. Setelah kalian punya pengaruh, kalian bakal dihadapkan sama 3 pilihan strategis yang jujur aja sulit. Bertahan dengan rencana yang ada, belok arah atau pivot, atau berhenti sama sekali. Setiap pilihan butuh analisis, keberanian, dan tentu saja strategi. Ini tantangan kalian berikutnya. Jadi, biar saya perjelas satu hal. Quest 4 ini udah ngubah kalian. Kalian bukan lagi cuma seorang pencerita. Kalian sekarang adalah calon pengambil keputusan strategis. Level permainannya udah naik. Dengan mindset yang baru ini,
Dengan senjata baru di tangan kalian, yuk kita masuk ke arena berikutnya. Selamat datang di Quest 5.